Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi mengenai risiko deteksi dan perancangan pengujian substantif yang bersumber dari buku Boynton Johnson Kell Modern Auditing edisi ke-7 jilid 1. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fauzia Husna Atika dengan NPM 2101020006. Yang kedua, Arwina Dewi Oktaviana dengan NPM 2101020010. Dan yang ketiga ada Arinda Rahmadini NPM 2101020019. Materi yang pertama yaitu menentukan risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak akan menemukan salah satu material yang ada dalam sebuah asersi. Tingkat risiko deteksi yang direncanakan dapat ditentukan untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Tanpa memperhatikan apakah auditor memilih untuk menggunakan tingkat risiko kuantitatif atau non-kuantitatif, risiko deteksi yang direncanakan ditentukan berdasarkan hubungan yang diekspresikan dalam model, yaitu DR sama dengan AR per IR dikali CR. Model tersebut menunjukkan bahwa untuk tingkat risiko audit tertentu atau AR yang ditentukan oleh auditor, risiko deteksi atau DR berbanding terbalik dengan tingkat risiko bawaan atau IR yang diperhitungkan dan risiko pengendalian atau CR. Risiko deteksi yang direncanakan merupakan dasar tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Risiko deteksi dapat dijabarkan ke dalam risiko prosedur analitis dan pengujian rincian risiko. Auditor harus merencanakan dan melakukan kombinasi prosedur analitis dan pengujian rincian untuk membatasi risiko deteksi pada tingkat yang tepat. Next. Nah, di dalam risiko deteksi ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama yaitu mengevaluasi tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Pada saat mengevaluasi tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan, auditor akan mempertimbangkan bukti yang diperoleh dari yang pertama penilaian risiko bawaan, yang kedua prosedur untuk memahami bisnis dan industri klien, dan prosedur analitis terkait yang telah dilengkapi. Yang ketiga, pengujian pengendalian yang meliputi bukti tentang efektivitas pengendalian intern yang didapat ketika memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern, dan bukti tentang efektivitas pengendalian intern yang mendukung penilaian tingkat risiko pengendalian yang rendah. Auditor harus membandingkan tingkat aktual atau final tentang keyakinan yang diperoleh dari prosedur tersebut dengan penilaian risiko bawaan yang direncanakan, risiko prosedur analitis, dan risiko pengendalian. Jika tingkat risiko akhir yang dinilai adalah sama dengan penilaian tingkat risiko yang direncanakan, berarti auditor berhasil merancang pengujian substantif spesifik berdasarkan strategi audit. Di pihak lain, tingkat pengujian substantif harus direvisi sebelum merancang pengujian substantif spesifik untuk mengakomodasi suatu revisi dari tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Poin yang kedua yaitu merevisi risiko deteksi yang direncanakan. Tingkat risiko deteksi yang direvisi atau tingkat risiko deteksi final yang dapat diterima ditentukan untuk setiap asersi dengan cara yang sama dengan penentuan risiko deteksi yang direncanakan, kecuali bahwa hal tersebut didasarkan pada penilaian aktual atau final atas risiko pengendalian, bukan penilaian tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk asersi tersebut. Jika auditor memilih untuk mengkuantifikasi penilaian risiko, maka tingkat risiko deteksi yang direvisi dapat ditentukan dengan menggunakan metode risiko audit untuk DR. Jika penilaian risiko tidak dikuantifikasi, risiko deteksi yang direvisi ditentukan dengan pertimbangan atau judgment atau dengan penambahan matriks risiko. Poin yang terakhir yaitu menspesifikasi risiko deteksi untuk pengujian substantif yang berbeda pada asersi yang sama.
Risiko deteksi digunakan dalam bagian terdahulu untuk risiko di mana seluruh pengujian substantif yang digunakan untuk menemukan bukti tentang asersi ternyata gagal mendeteksi salah satu material. Dalam perancangan pengujian substantif, auditor mungkin ingin menspesifikasi berbagai tingkat risiko deteksi yang digunakan pada pengujian substantif yang berbeda atas asersi yang sama. Sebagai contoh, yaitu berdasar asumsi bahwa bukti yang diperoleh dari satu atau sekelompok pengujian akan mengurangi risiko salah satu material yang tersisa setelah dilakukan pengujian sebelumnya. Next. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada merancang pengujian substantif. Agar mempunyai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat tentang laporan keuangan klien, auditor harus memperoleh bukti kompeten yang cukup sebagaimana dipersyaratkan oleh standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Pengujian substantif memberikan bukti tentang kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Selain itu, pengujian substantif juga dapat menentukan kesalahan moneter atau salah saji dalam pencatatan atau pelaporan transaksi dan saldo. Yang selanjutnya yaitu merancang pengujian. Ada penentuan sifat. Sifat pengujian substantif mengarahkan pada jenis dan efektivitas prosedur pemeriksaan yang dilakukan. Jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima rendah, auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektif dan biasanya lebih mahal. Jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima tinggi, prosedur yang kurang efektif dan murah dapat digunakan. Sebagaimana telah dijelaskan, program audit meliputi 4 jenis pengujian substantif, yaitu prosedur analitis digunakan dalam perencanaan audit untuk mendukung strategi audit top-down dan mengidentifikasi bidang risiko yang lebih besar. Yang kedua yaitu pengujian rincian atas transaksi, melibatkan penelusuran dan pemeriksaan. Sebagai contoh, transaksi yang rinci dapat ditelusuri dari dokumen sumber seperti faktur dan voucher penjualan ke ayat jurnal dalam catatan akuntansi seperti jurnal penjualan dan registrasi voucher, atau ayat jurnal yang rinci dalam catatan akuntansi seperti jurnal pengeluaran kas dan catatan persediaan perpetual dapat di-vouching ke dokumen pendukung seperti cek yang dibatalkan dan faktur-faktur pemasok. Fokus auditor dalam melakukan pengujian ini adalah penemuan kesalahan moneter, bukan penyimpangan dari pengendalian. Yang ketiga yaitu pengujian rincian atas saldo. Pengujian rincian atas saldo berfokus pada perolehan bukti secara langsung tentang saldo akun, bukan debit dan kredit secara individual yang ada dalam neraca. Sebagai contoh, auditor meminta kepada bank untuk menginformasikan saldo kas dan pelanggan untuk mengkonfirmasi saldo piutang usaha. Auditor juga dapat menginspeksi aktiva pabrik, mengobservasi persediaan klien, dan melakukan pengujian penentuan harga persediaan akhir. Yang keempat, ada pengujian rincian atas estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi merupakan perkiraan elemen laporan keuangan, item, atau akun atas tidak adanya pengukuran yang tepat. Contoh estimasi akuntansi adalah penyusutan periodik, penyisian piutang tak tertagih, dan beban jaminan. Pengujian estimasi akuntansi biasanya meliputi pengujian atas saldo, tetapi selalu memerlukan bukti yang unik. Sebagai contoh, konfirmasi piutang usaha dapat memberikan bukti bahwa pelanggan mempunyai hutang dalam jumlah tertentu kepada perusahaan. Akan tetapi hal ini tidak memberikan bukti bahwa piutang dapat ditagih. Sifat yang pertama ada sifat, yaitu sifat pengujian substantif mengarah pada jenis dan efektivitas prosedur pemeriksaan yang dilakukan. Next. Yang kedua yaitu penentuan waktu. Jika resiko deteksi tinggi, pengujian dapat dilakukan beberapa bulan sebelum akhir tahun. Sebaliknya,
Pada saat resiko deteksi untuk suatu asersi rendah, pengujian substantif dilakukan pada atau mendekati tanggal neraca. Yang selanjutnya ada pengujian substantif sebelum tanggal neraca. Seorang auditor dapat melakukan pengujian substantif atas rincian akun pada tanggal interim atau intermediate. Keputusan untuk melakukan pengujian sebelum tanggal neraca harus berdasarkan apakah auditor dapat satu, mengendalikan bertambahnya resiko audit bahwa salah saji yang material akan ada dalam akun tersebut pada tanggal neraca namun tidak dapat dideteksi oleh auditor. Yang kedua, mengurangi biaya pengujian substantif yang diperlukan pada tanggal neraca untuk memenuhi tujuan audit yang direncanakan, sehingga pengujian sebelum tanggal neraca menjadi efektif dalam segi biaya. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu luas pengujian substansif. Semakin banyak bukti yang diperlukan untuk mencapai tingkat resiko deteksi yang rendah yang dapat diterima daripada risiko deteksi yang tinggi, auditor dapat mengubah jumlah bukti yang diperoleh dengan mengubah luas pengujian substansif yang dilakukan. Dalam praktik, perluasan digunakan untuk merata-ratakan jumlah item atau ukuran sampel di mana pengujian atau prosedur tertentu diterapkan. Dengan demikian, pengujian substansif yang dilakukan semakin luas ketika auditor mengkonfirmasi 200 piutang usaha daripada 100 piutang usaha atau menelusuri 100 ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung daripada 50 ayat jurnal. Ukuran sampel di mana pengujian tertentu diterapkan merupakan bahan pertimbangan profesional. Sampling statistik untuk pengujian substansif dapat digunakan dalam membantu auditor menentukan ukuran sampel yang diperlukan untuk mencapai tingkat resiko deteksi yang spesifik. Untuk yang selanjutnya yaitu pemilihan staf. AU 230 menyebutkan bahwa auditor harus menetapkan tugas dan supervisi yang sepadan dengan tingkat pengetahuan, keahlian, dan kemampuan mereka sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang sedang mereka uji. AU 316.27 menyebutkan bahwa auditor dapat merespon risiko salah saji yang material karena adanya kesalahan dalam penunjukan personil. Tugas seperti audit estimasi akuntansi, misalnya pengevaluasian keusangan persediaan, memerlukan tingkat keahlian dan pengalaman industri yang lebih besar daripada tugas untuk melakukan pengujian saldo atau pengobservasian eksistensi persediaan. Pengujian substansif harus ditugaskan kepada personel dengan keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.